وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنك أنت الوهاب إنك أنت العليم الخبير فعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. Tapi udah ada Mas Ari? Kita lanjutkan insyaallah ayat kedua. Entah sampai ayat ke-5 atau 7 kita lihat nanti. Ala kulli hal 2, 3, 4, 5 insyaallah taala. Allah Ta'ala berfirman, وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Kita mulai dari ayat kedua insyaallah taala. Allah Ta'ala berfirman, وآتينا موسى الكتاب. Waalaikumsalam. Ayo. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. Dan kami telah mendatangkan kepada Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam Alkitab. Yang dimaksud Alkitab di sini adalah Taurat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Musa kitab Taurat. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Dan kami telah menjadikannya, dhamirhu di sini kembali ke Alkitab atau Musa? Alkitab. Karena yang dibincangkan di sini adalah kitab. وَجَعَلْنَا ذَلِكَ الْكِتَابَ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Kami menjadikan kitab Taurat tersebut sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Dan kemudian diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alla tattakhidhu min duni wakila. Alla dari kata an dan la, agar tidak. Tattakhidhu kalian menjadikan, agar kalian tidak menjadikan min duni selain diriku, selain diri Allah taala, wakila sebagai sandaran perkara. Jadi yang namanya wakil itu kan orang yang kita sandarkan perkara padanya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki orang-orang Bani Israel untuk bertawakal kepada selain Allah. Jadi masalah tawakal, tauhid, akidah itu seluruh nabi itu semua sama. Walaupun secara syariat fikihnya ada perbedaan masing-masing syariatnya. Tapi secara keharusan tawakal dalam setiap perkara itu semuanya sama, dan kaum-kaumnya pun mereka diserukan kepada hal yang serupa, yang sama.
itu agar tetap bertawakal kepada Allah. Jangan jadikan selain Allah wakil. Jangan jadikan selain Allah itu pihak yang bisa melindungi kita. Satu-satunya pihak yang bisa melindungi kita. Ya. Jadi Allah tattakhidhu min duni wakila. Berarti di dalam Taurat itu juga berisikan tentang masalah-masalah tauhid, terutama dalam masalah tawakal. Bani Israel pun bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang hidup dan mereka membutuhkan hal-hal dalam kehidupan. Dan siapapun dari kita membutuhkan itu. Nah, kebutuhan kita itu kan nanti berkaitan dengan perasaan butuh. Nah, perasaan butuh ini merasa butuh kepada Allah atau kepada makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk bagi Bani Israel. Kalian itu akan membutuhkan banyak hal nanti. Dan jangan sandarkan perkara-perkara yang kalian butuhkan itu atau urusan-urusan kalian kepada selainku, yaitu hanyalah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah kalian bertawakal. Dan tawakal memang sangat vital dalam kehidupan siapapun dari makhluk Allah yang hidup. Bahkan Rasulullah SAW mensifati burung pun bertawakal kepada Allah. Sebagaimana sabdanya beliau, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, kama lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama razaqat tayr taghdu himasan wa tarahu bitana." Sekiranya kalian itu bertawakal kepada Allah, benar-benar tawakal, maka Allah akan merezekikan kepada kalian sebagaimana Allah merezekikan kepada burung, dan burung itu bertawakal. Allah cukupi rezekinya dan mereka tidak punya akal seperti manusia, tetapi mereka punya rasa tawakal kepada Rabb-nya. Dan mereka senantiasa bertasbih kepada Rabb-nya sebagaimana seluruh hewan. Allah Ta'ala berikan kenikmatan pada mereka berupa penunjangan, kesehatan, dan juga makanan, minuman. Maka Allah rezekikan, sebagaimana Allah rezekikan burung-burung itu. Paginya mereka berkicau pergi mencari makan, sorenya mereka sudah pulang dalam keadaan kenyang. Jadi Bani Israel ini sangat memerlukan pertolongan kelak. Kita baca tafsirnya. Wa a'tayna Musa alaihi salam at-Taurata wa ja'alnaha hadiyatan wa mursidatan li Bani Israel. Wa qulna li Bani Israel la tattakhidhu min duni wakila tufawwiduna ilayhi umurakum bal tawakkalu alayya wahdi. Wa a'tayna adalah tafsiran untuk lafal atayna. Jadi atayna artinya mendatangkan atau memberikan. Kami telah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa yang diberikan? Ya, siapa yang diberikan? Nabi Musa. Apa yang diberikan? Taurat. Apa fungsinya? Sebagai huda. Nah, berarti kalau misalnya kita pelajari, para nabi ini diberikan kitab, para rasul ini, dan kitab itu menjadi pegangan. Nah, berarti memang kita ini sangat butuh kepada kitab. Yang paling pertama tentu Al-Quran, kemudian kitab-kitab tafsirnya, dan juga kitab-kitab hadis. Sehingga jika misalnya sekiranya seorang muslim hidup tanpa kitab, terutama kitabullah, maka hampa hidupnya, hilang, nggak ada apa-apanya, isinya nggak ada. Ya, ini sudah disyaratkan sejak beribu tahun lalu, sejak zaman Nabi Musa ya. Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Musa Taurat, dan Taurat itu berupa kitab, tidak sekadar fisik kitab. Apalah artinya fisik kitab kalau misalnya tidak diketahui maknanya? Wa ja'alnahu hudan li Bani Israel, pasti itu Taurat diketahui maknanya, maklum di bahasa mereka Ibrani, dan itu sebagai petunjuk, untuk Bani Israel. Petunjuk di sini bukan hanya untuk Musa alaihissalam, tapi sekaligus untuk seluruh kaumnya tanpa kecuali. Ya. Di sini ada pengerucutan ya.
wa ja'alnaha hadiyatan, pemberi petunjuk, wa mursyidatan, ya pemberi petunjuk, pemberi pelajaran, li Bani Israil, untuk Bani Israil. Pengerucutan dalam artian bahwasanya risalah Musa ini alaihissalam itu khusus untuk kaumnya atau yang hidup, atau kaum lain yang hidup di area kaumnya. Ya. Dalilnya adalah ini. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israil. Taurat ini khusus untuk Bani Israil di masanya. Adapun kalau sekarang Bani Israil yaitu Yahudi, mereka tidak boleh lagi mengikuti Taurat. Telah dinasakh, telah dihapus hukum kebolehannya atau hukum kewajiban mengikutinya. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israil. Dan di sekitar Bani Israil itu juga hidup pasukan Firaun. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya memperuntukkan dakwah Nabi Musa kepada Bani Israil saja? Tidak. Di surat An-Nazi'at kita sudah belajar juz 30. Hal ataka hadithu Musa idz nada rabbahu bil wadi al muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Di sini Allah taala mengatakan idhhab ila fir'aun. Datanglah kepada Firaun. Datang bukan untuk meminta apapun selain memberikan pemahaman tauhid. Innahu tagha. Ya. Faqul hal laka ila an tazakka, ya. Apakah mau mentazkiyah, yaitu membersihkan diri? Ini menunjukkan dakwah pertama tauhid, ya. Tazkiyatun nufus itu sangat berkaitan erat dengan tauhid. Atau bahkan tauhid itu sendiri selalu merupakan tazkiyatun nufus, dan tazkiyatun nufus selalu adalah tauhid ujung-ujungnya. Ya. Baik. Jadi untuk Bani Israil, namun juga untuk yang di sekitarnya. Allah tattakhidhu min duni wakil, di sini wa qulna li Bani Israil, dan kami katakan kepada Bani Israil, la tattakhidhu min duni wakila, janganlah kalian menjadikan wakil kepada selainku. Yaitu janganlah kalian menjadikan siapapun dari makhluk sebagai sandaran perkara. Jangan berharap banyak pada makhluk, karena makhluk ini pun diatur. Mereka pun adalah hamba. Mereka pun tidak berdaya sebenarnya. Mereka pun tidak punya apa-apa. Maka ketika kita menambatkan harapan kepada yang tidak punya, kosong, nanti ujungnya nyesel, sakit hati. Tetapi ketika kita menambatkan harapan kepada yang maha memiliki, Al-Malik, Al-Ghani, Al-Hakim, dan dia maha merahmati, maka tidak akan sakit hati insyaallah. La tattakhidhu min duni wakila tufawwiduna ilaihi umurakum. Kalian fawwadu yufawwidu artinya menyerahkan, ya, menyerahkan kepadanya, yaitu kepada selain Allah, perkara-perkara kalian. Dalam perkara nikah misalnya, dalam perkara menjodohkan anak misalnya. Tafwidul amr di sini penyerahan perkara harus kepada Allah dulu. Ketika misalnya kita mendapatkan penyakit, ke Allah dulu, minta sama Allah dulu kesembuhan, baru kemudian ke medis. Jangan malah kebalik, ke medis dulu nggak ingat Allah, nanti kalau udah parah banget baru kembali ke Allah, baru manggil peruqyah, baru manggil ini. Itu penyakit masyarakat sekarang. Tapi kalau misalnya ada kesulitan sedikit pun, ngadu ke Allah. Salaf dahulu sampai sendal jepit putus pun ngadu ke Allah, minta sama Allah, ya Allah, ini sendal saya minta sendal, maksudnya minta gantinya gitu, yang lebih baik. Jadi memang ketika misalnya kita ditimpa kesulitan, kesendirian, kebingungan dan seterusnya, kemudian kita merasa bahwasanya di kesulitan kita tentu ada Allah, maksudnya di kesulitan kita tentu di sana ada Allah Ta'ala yang maha mengetahui kesulitan kita minta sama Allah kemudahan. Kemudian di tengah kesendirian kita misalnya, kita tahu bahwasanya kita tidak sendiri, yaitu ada Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, maka insya Allah lebih enak. Dan seterusnya. Bal tawakkalu alayya wahdi, melainkan bertawakallah kalian padaku saja. Memang kita di sini kalau misalnya kita menyerahkan perkara kepada manusia, itu hanya sebagai wasilah. Jangan dijadikan sebagai tujuan. Tujuan kita adalah tawakal kepada Allah,
Adapun para manusia harap, ya kita ada harapan, tetapi jangan jadikan harapan itu sebagai patokan. Maksudnya memastikan manusia itu pasti bisa, belum tentu. Belum tentu. Ya. Kemudian diteruskan di ayat ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura." Dzurriyyata yaitu offspring, keturunan. Di sini mansub dia karena sebelum dzurriyyah itu ada yang terhapuskan secara bahasa, yaitu ya. Ya, artinya wahai. Ya, maksudnya wahai. Jadi kalimatnya sempurna. Wahai keturunan gitu. Wahai para cucu. Man hamalna ma'a Nuh. Wahai keturunan orang-orang yang telah hamalna, kami bawa. Jadi hamil, orang hamil itu orang yang membawa. Wahai keturunan orang-orang yang telah kami bawa bersama Nuh. Ini kita flashback lagi berarti ke ceritanya Nabi Nuh. Ketika beliau alaihi salatu wassalam diuji berdakwah selama ratusan tahun, bahkan usianya 950 tahun. Ya, dan itu awal-awal kesyirikan terjadi. Kita tahu ketika misalnya pioner itu tentu kesulitannya lebih sulit daripada follower bawah-bawahnya. Belum ada sebelumnya itu kesyirikan di bumi itu. Baru di zamannya Nabi Nuh hadir kesyirikan. Kalau misalnya kita sebagai orang-orang yang udah belakangan, kita ngambil ibrah dari orang-orang sebelumnya, dari tetua kita. Jadi lebih, insya Allah lebih dibantulah dengan adanya ibrah itu, cerita-cerita lama. Tapi Nabi Nuh belum ada. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat surat Nuh di juz 29, itu betapa banyaknya curhatnya Nabi Nuh kepada Allah. Coba antum baca, itu Nabi Nuh itu mengadu, mengeluh kesah kepada Allah langsung. Ya enggak kepada istrinya manusia, enggak. Kepada Allah minta. Ya Allah, saya udah gini-gini, ya Allah, saya udah gini-gini, saya udah bilang begini kepada mereka, ya Allah, saya udah gini. Itu dicurahkan semua kepada Allah. Itulah ketika misalnya kita sudah tidak mempunyai siapapun andalan kecuali Allah saja, itu jelas kita akan mintanya sama Allah aja, enggak sama yang lain. Nah, Nabi Nuh alaihissalam dan seluruh rakyat itu berseteru kan tentang masalah kesyirikan ini. Akhirnya sampai diilhamkan untuk membuat perahu. Nah, membuat perahu, kemudian sampai hewan atau semua orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh yang masih beriman dibawa ke perahu itu. Ya. Ini sampai anaknya Nabi Nuh pun apakah beriman? Enggak. Waalaikumsalam. Tidak beriman, masya Allah. Tidak beriman. Jadi apakah emang ini berarti Nabi Nuh gagal dalam mendidik anak? Ya nggak bisa kita bilang gitu ya. Jadi ujian orang itu kadang dia nggak teruji di segi ekonomi, tapi dia teruji di segi anak. Kadang nggak teruji dari segi anak, anaknya bagus gitu. Teruji dari segi istri. Kadang istri anak udah bagus semua, teruji dari segi ekonomi. Semua ada kadar masing-masing sesuai dengan kehendak Allah, yang pasti hikmahnya berkaitan dengan keimanan masing-masing. Jadi kalau misalnya ada seorang ustadz anaknya bandel gitu, ya ujiannya gitu. Lah orang nabi aja juga ada yang anaknya bandel, kufur bahkan. Bahkan ada istrinya juga bandel, kufur bahkan. Istrinya Nabi Lut alaihissalam. Jadi memang ketika kita lihat seorang dai itu istri atau anaknya ternyata enggak sehebat yang terkira, itu nggak bisa kita langsung hukumi bahwasanya ini gagal dalam mendidik mereka. Ya gagal sih gagal, cuman nggak bisa kita omongin gitu. Mungkin sudah berusaha semampunya, tapi memang kan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu nggak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Jangan pikiran karena saya cinta pasti saya bisa ngasih dia hidayah. Belum tentu.
Iya. Di sini lihat, wahai keturunan dari orang-orang yang telah kami bawa bersama Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam waktu itu di kapal bersama dengan orang-orang yang masih beriman. Nah, di antara orang-orang itu kemudian nanti kan beranak pinak. Nanti kemudian beranak pinak jadilah Nabi Ibrahim gitu loh. Begitu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejarah kepada Yahudi. Karena dengan sejarah ini flashback bapak-bapaknya mereka dahulu itu bisa membangkitkan memori mereka sehingga membangkitkan perasaan mereka gitu loh. Ibarat kita kalau misalnya nih sekarang mengenang perjuangan kemerdekaan misalnya, pasti ada perasaan, bapak kita patriotismenya luar biasa. Ada perasaan tuh pengen membela tanah air gitu kan. Misalnya bapak kita itu dulu kiai misalnya, diceritakan kemudian nama siapa tetangga ini, bapakmu itu dulu, wah masya Allah, kalau ngajar itu, semua orang tuh pada suka. Mesti perasaan kita, perasaan lembut dalam hati kita tuh langsung bangkit. Nah, ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai kalian anak-anak cucunya orang yang telah kami selamatkan bersama Nabi Nuh. Dan mereka tahu asal-usul mereka dahulunya. Bani Israel itu tahu asal-usulnya dari Nabi Ishak, terus Nabi Ibrahim atasnya, dan Nabi Ibrahim pun adalah keturunan dari orang-orang yang telah Allah selamatkan dari banjir bandang yang menimpa area kaum Nabi Nuh. Jadi flashback sejarah yang mana bapak-bapak mereka adalah orang-orang yang telah Allah selamatkan. Maka kemudian Allah Ta'ala ingatkan, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia, di sini siapa? Apakah Musa atau Nuh? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang, makanya pakai kana. Dulu adalah seorang hamba yang syakur. Allah sebut di sini syakur, dia adalah isim mubalaghah dia. Bukan syakir. Syakir ya bersyukur artinya, tapi syakur itu rajin bersyukur. Pandai bersyukur, terus syukur terus apa-apa. Ini ayat ini simple, tapi kalimat-kalimatnya, susunannya itu banyak sekali faedah-faedahnya. Sehingga orang yang memahaminya dengan dalam, dia akan mengerti maksudnya. Allah Ta'ala menyebutkan abdan. Nuh adalah abd. Nuh adalah hamba. Wahai Bani Israel, Nuh adalah hamba. Disebut hamba berarti kan, lihat, kalian Bani Israel tahu bahwasanya Nuh adalah hamba. Kalian tahu bahwasanya Nuh adalah rasul. Nuh yang rasul seperti itu adalah seorang hamba, lebih kalian yang bukanlah rasul. Nah, dan contohlah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh lah yang menyeru kepada bapak-bapak kalian dulu, sehingga mereka pun Allah selamatkan juga. Jadi jasanya Nabi Nuh kepada bapak-bapak kalian itu besar, sehingga kalian sekarang bisa eksis. Dan selain Allah sifati Nuh sebagai hamba, Allah sifati hamba ini, Nuh alaihissalam, sebagai hamba yang bersyukur, rajin bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Diriwayatkan oleh para salaf dalam tafsir yang disebutkan di beberapa tafsir seperti tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi dan lain-lainnya, bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam kalau pakai baju pun selalu mengucapkan bismillah atau alhamdulillah. Selesai pun lepas baju juga alhamdulillah. Makan pun juga selalu alhamdulillah, apa-apa selalu alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Nah, sekarang apa kaitannya ayat 2 dan 3? Kok syakuro? Bersyukurlah kalian Bani Israel. Allah telah mengutus Nabi Musa buat kalian. Kemudian Allah telah mengirimkan Alkitab Taurat buat kalian. Sekarang apalagi? Itu kenikmatan terbesar. Ya. Dan Allah telah menyelamatkan sebelumnya bapak-bapak kalian sehingga kalian itu ada. Ya. Jadi memang kalau dengan sejarah bapak-bapak kita kok dilantunkan kembali kepada kita, itu rasanya tuh kangen dan pengen mengikuti perjuangan mereka gitu loh.
Nah, ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ingat. Kita baca tafsirnya ayat ketiga. Antum min nasli man an'amna alaihim bin najati ma'a Nuh alaihi salam min al-gharqi fi at-tufan. Fatadhakkaru hadhihi an-ni'mah washkurullaha ta'ala bi'ibadatihi wahdihi wa ta'atihi waqtadu fi dhalika bi Nuh fa innahu kana katsira asy-syukri lillahi ta'ala. Antum, kalian adalah nasl, keturunan. Jadi nasl itu adalah zuriyah. Ya, zuriyat Nabi itu artinya keturunan Nabi. Dari keturunan orang-orang yang telah kami berikan kenikmatan atas mereka. Ya, al-an'amta alaihim kan yang di Al-Fatihah itu adalah nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Ya. Apa sih kenikmatannya? Kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian itu adalah an-najat ma'a Nuh. Keselamatan, kelolosan bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Dari apa? Dari al-gharq fi tufan. Dari tenggelam dalam tufan, itu bisa juga angin topan yang mungkin disertai dengan badai air gitu. Banjir lah pokoknya. Ini kan gharq berarti kan berkaitan dengan air, tenggelam. Gharq itu tenggelam karena suaranya gharq gitu kan. Kalau orang tenggelam suara kayak gitu. Makanya dibilang tenggelam, ya. Kelelep. Fatadzakkaru hadhihi ni'mah. Ayo kalian coba ingatlah kenikmatan ini. Itu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sering baca Quran, qul siru fil ardi, sering enggak kita? Siru fil ardi fanzuru kaifa kana. Allah menyuruh kita untuk flashback sering-sering. Siru fil ardi, coba keliling bumi. Maksudnya di sini coba ke sana, coba ke depan, ke jalan gang Umi depan, lihat orang-orang, lihat keadaan orang-orang miskin, coba cari ibrah di kondisi dunia sekarang. Maksudnya jangan mengurungkan diri di masjid tok gitu, maksudnya nggak usah pakai pikiran sendiri, lihat banyak orang yang lebih menderita dari kamu, iya kan? Atau lihat sejarah orang-orang terdahulu gitu kan. Nah, washkurullaha ta'ala bi'ibadatihi wahdihi wa ta'atihi. Dan bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa sih bersyukur kepada Allah? Dengan cara bertauhid dan mentaati perintah Allah. Berarti syukur itu tidak sekadar ngomong alhamdulillah tok. Ya, memang alhamdulillah ada salah satu ucapan syukur. Tapi betapa rendahnya ucapan itu jika tidak diselingi setelahnya dengan perbuatan yang benar. Ibarat kita mengatakan saya cinta sama Allah, tapi habis itu langsung maksiat. Kami misalnya alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Habis itu kita menggunakan harta yang Allah berikan untuk hal-hal yang luar biasa buruknya. Berarti syukur itu tidak sekadar lidah, dan ibadah itu kan tidak sekadar ibadah lidah. Ibadah itu tidak sekadar zikir, tetapi ada qalbu, ada lisan, ada jawarih, yaitu anggota tubuh lainnya. Nah, berarti di sini syukur itu bi'ibadatihi wahdi, yaitu beribadah kepadanya wahdi. Tok, gitu. Wahdi ini artinya bahasa Jawanya tok lah gitu. Saja. Ya. Wa ta'atihi, dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Waqtadu fi dzalika bi Nuh, dan kalian ambillah qudwah. Apa arti qudwah? Tuntunan. Ya, panutan. Ya, berpanutlah kalian dalam hal ini, dalam hal apa? Dalam hal bersyukur dengan Nabi Nuh alaihissalam, seorang hamba, seorang rasul yang pandai bersyukur. Fa innahu kana katsira syukri lillahi ta'ala. Sesungguhnya dia, Nabi Nuh, itu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu di sini Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kronologi yang Allah sebutkan dalam Taurat. Yaitu begini, Allah taala mengatakan kepada Bani Israel melalui Taurat, kalian akan berjaya, kalian akan merusak di bumi 2 kali. Dan kalian juga akan berjaya setelah itu. Kalian
Jadi kalian akan berkuasa dan kalian juga akan dikuasai nanti. Maksudnya bersilih berganti hidup itu. Kalian bisa berkuasa karena kalian taat, dan kalian hancur karena kalian terlena dengan kekuasaan kalian. Itu intinya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan itu. Dan periodenya itu udah habis isyarat itu. Nanti akan kita baca nih. Kita kisi-kisikan dulu ayat 4 dan 5 insyaallah. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kita terjemahkan wa qadayna di sini, dan kami telah tetapkan. Kalau tafsiran di sini akhbarna, kami telah kabarkan. Jadi qada, kan kita pernah dengar qada dan qadar. Takdir. Kami takdirkan. Jadi tapi di sini para ulama menafsirkan karena setelah qadayna itu ila, ya qadayna ila maka menjadi akhbarna. Kami kabarkan kepada Bani Israel fil kitab. Di mana? Di Taurat. Alkitab di sini bukan Al-Qur'an, bukan, tapi Al-Taurat, karena waktu itu belum turun Al-Qur'an. Kami tetapkan, kami kabarkan kepada Bani Israel dalam Taurat, dan mereka sudah tahu karena membaca juga. Apa sih kabarnya? Ada kabarnya keadaan mereka kelak nih yang pasti terjadi. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. La tufsidunna, lam zaidah, takkid, penguatan, pasti. Kemudian ada nun, takkid juga, mustaqalah, pasti benar-benar kalian akan berbuat ifsad. Ifsad itu merusak. Kalian akan merusak, berbuat kerusakan fil ardi, di atas muka bumi. Itu udah Allah Ta'ala takdirkan. Marratain, berapa kali? 2 kali. 2 kali itu nanti yang masih akan Allah tegur nanti. Nah, kalau sekarang perbuatan Yahudi yang merusak sekarang nih di zaman 2000-an ini, masuk gak ini? Bukan yang kedua, Pak. Yang kedua udah di zaman Nabi Musa. Setelah itu, setelah kedua selesai, kemudian mereka bangkit lagi. Setelah itu nggak ada lagi peringatan dari Allah. Oke, terserah. Silakan berbuat kerusakan sampai hari kiamat. Gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan batas peringatan 2 kali kalian bisa kayak gini. Ya. Setelah itu Allah nggak peduli lagi, kalian terserah. Lanjutin aja mau berzalim atau gimana. Jadi bukan termasuk yang sekarang ini. Tetapi ya ibrahnya buat sekarang juga ada. Nanti kita pelajari insyaallah. Dan kami telah mengabarkan kepada Nabi Bani Israel dalam Taurat, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Wa ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kalian akan meninggi. Meninggi di sini menguasai, berkuasa. 'Uluwan kabira. Ketinggian kekuasaan yang besar. Tapi kekuasaan yang ketiga itu adalah kekuasaan yang berupa ya dunia, maksudnya seperti Belanda menguasai penjajahan, menjajah. Ya maksudnya sini la ta'lunna 'uluwan kabir, kalian akan menjajah dengan penjajahan yang keras, yang besar. Ya. Kita baca tafsirnya, wa akhbarna bani Israila wa a'lamnahum fit Taurati annahu la budda an yaqa'a minhum fasadun fil ardi بفعل المعاصي والبطر مرتين ولا يستعلن على الناس بالظلم والبغي متجاوزين الحد في الاستعلاء عليهم. Dan kami telah mengabarkan kepada Bani Israel wa a'lamnahum, dan kami beritahu kepada mereka dalam At-Taurat sendiri. Jadi tertulis, termaktub takdir mereka kelak. Apa yang Allah kabarkan? Al-ma'asi wal batar. Ma'asi itu maksiat-maksiat, batar itu keangkuhan. Ya, kemaksiatan yang banyak dan keangkuhan 2 kali yang ada pada diri kalian nanti. Wala yasta'lunna 'alan nas, dan akan meninggi di atas manusia, keumumannya, rakyat-rakyat. Dengan apa? Kalau misalnya orang yang bagus kan meninggi ya karena memang dia nggak nyari.
Tapi karena memang dia bagus, maka orang-orang meninggikan. Tapi kalau ini mereka meninggikan diri mereka dengan kezaliman, dengan merampas hak orang, ya, nilap harta orang dan seterusnya. Wal baghi, dan ya baghi dengan zulm sama. Mutajawizina al-had, melampaui batas. Kalian itu akan melampaui batas fil isti'la'i alaihim, dalam menjajah mereka. Ya, dalam menjajah mereka. Jadi itulah Bani Israel, mereka enggak belajar dari kezaliman Firaun. Firaun pun menjajah dengan kezaliman dan melampaui batas jauh-jauh. Dan mereka menyaksikan itu bersama Nabi Musa alaihissalam. Tapi mereka enggak mengambil ibrah dari kehancuran Firaun. Gitu. Ala kulli hal. Terakhir ayat kelima insyaallah. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Fa idza jaa, dan ketika datang wa'du ulahuma, janji kami, salah satu yang pertama nih, janji pertama, yaitu kan kalian ketika itu udah berkuasa nih dengan kezaliman. Karena kalian berkuasa namun kalian tidak memanfaatkan kekuasaan itu untuk kebenaran, maka jaa wa'du ulahuma, datanglah ancaman Allah, datanglah janji Allah yang pertama dari keduanya, kan dua kali. Jadi ini yang pertama kali mereka udah menguasain, datang janji Allah berupa penghancuran buat mereka. Ya nanti kemudian hancur mereka, dulu lantak, kemudian nanti akan Allah kembalikan lagi kalau mereka udah bertaubat dan taat kepada Allah. Jadi ini masa-masa itu, masa-masa mereka udah berkuasa. Kemudian jaa wa'du ulahuma, datanglah janji Allah yang pertama. Apa itu? Ba'atsna 'alaikum ibadan lana. Kami mengutus atas kalian, yaitu kami mendatangkan buat kalian ibadan lana, hamba-hamba kami. Maksudnya hamba-hamba ini hamba secara umum, maksudnya makhluk kami, makhluk hidup, manusia. Uli ba'sin syadid, uli di sini artinya mempunyai. Makanya ulil amri, maksudnya ulil amri adalah yang memiliki perkara, yang memiliki kekuasaan otoritas. Jadi uli yang pemilik apa? Ba's itu kekuatan yang buruk gitu loh. Ya. Ya. Kekuatan, tapi ba's di sini kekuatan sifatnya buruk gitu. Ba'sin syadid, banget dia kekuatannya. Dikatakan dalam Al-Qurtubi mereka adalah ahlu Babil, kerajaan Babilonia, yang di dalamnya ada Bukhadnassar, atau kalau kita pernah mendengar dia Nebukadnezar gitu. Nah, mereka ini datang untuk menghancurkan kerajaan Bani Israel atau keluarga Bani Israel ketika itu. Ya. Nah, orang-orang Babilonia ini memiliki ba's syadid, kekuatan yang keras, ya. Fajasu khilal ad-diyar, maka mereka pun mengelilingi untuk menghancurkan khilal, di sela-sela rumah-rumah. Maksudnya mereka tuh sampai benar-benar belusukan itu ngancurin Bani Israel, rumah-rumahnya, kerajaannya. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itu adalah janji yang maf'ula, benar-benar tertepati, benar-benar terjadi, terselenggarakan. Kita baca tafsirnya. Fa idza hasala minhumul ifsadul awwal salatna 'alaihim 'ibadan lana ashab quwwatin wa batshin 'azim yaqtulunahum wa yusharridunahum fajalu baina diyarihim yufsiduna ma marru 'alaihi wa kana wa'dullahi bidzalika waqi'an la mahalah. Baik. Katakan di sini, fa idza hasala minhum, jika terjadi dari mereka ifsad, ya. Ifsad yang pertama, kerusakan yang pertama, maksudnya kezaliman pertama, kesombongan pertama, salatuna alaihim ibadallana. Kami sultankan, kami jadikan berkuasa
yaitu para ibad ini, yaitu ahli Babil, atas mereka nanti. Yaitu mereka adalah ashab quwwah wa batshin azim. Orang yang memiliki kekuatan dan keangkuhan yang juga besar, malah lebih besar dari mereka kekuatannya. Dan orang-orang yang datang itu adalah ahlu Babil, yaqtulunahum wa yusharridunahum. Mereka membunuh orang-orang Bani Israel, dan juga mereka menggusur orang-orang Bani Israel. Wa yusharridunahum fajalu baina diyarihim. Jala seperti jasa, yaitu muter-muter, keliling-keliling gitu, ngeblusuk di antara rumah-rumah mereka. Jadi benar-benar masuk, ya, kayak digebrek gitu, digerebek. Yufsiduna ma maru alaihi. Mereka akan menghancurkan apa-apa yang mereka lewati. Ada pagar dihancurin, ada ruko dihancurin, gitu kan. Apapun dihancurin itu saking kayak ngamuk nggak karuan. Wa kana wa'dullahi bidzalika waqi'an la mahala. Dan janji Allah untuk hal yang ini waqi'an, terjadi, la mahala, tidak ada yang bisa menghalangi. Terjadi memang. Ya, insyaallah kemudian nanti keterbalikan keadaan Bani Israel menjadi berjaya kembali itu di ayat 6 dan juga balasannya di ayat 7 insyaallah. Ya, insyaallah pekan depan hari Sabtu insyaallah taala. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta